Minta maaf, cepat. Ngomong keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Albian Johari yang mempunyai akun Instagram Albian31. Jujur, saya yang mengatakan kotor terhadap Brimob. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Menyesalin nggak? Saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal, Pak. Kau lihat kami ini apa? Brimob, Pak. Ya, saya Bukan Brimob. Apa yang kamu lihat? Orang Cina nggak kami? Bukan, Pak. Kau lagi Pak. ngina-ngina Indonesia Ya, tuh saya mohon negara maaf. kesatuan. Iya, Pak. Saya mohon maaf. Pancasila. Iya, Pak. Perbedaan tuh nggak ada. Mohon maaf. Jadi satu kita ini. Iya, Pak. Saya sangat Kau menyesal lagi sekali, kau Pak. hina semuanya Saya orang. sangat menyesal sekali, Kau Pak. bilang kami ini kacung apa kek? Nggak ada. Saya sangat menyesal sekali, Pak. Kau nggak tahu kau. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Saya dengan akun Kau lagi, kau. 31, Pak. Kau minta maaf semuanya se-Indonesia. Saya mohon maaf kepada seluruh warga Indonesia, terutama kepada para Brimob Indonesia. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sangat menyesali perbuatan dan perkataan kotor saya, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Jadi yang kau lihat ini apa? Orang mana? Orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia semuanya kan? Indonesia, Kau Pak. klarifikasi semuanya tuh. Ya, baik, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Kau lagi ngina-ngina semua orang. Kau klarifikasi. Baik, Pak. Ya, Pak. Kau lihat wajah saya. Iya, Pak. Saya orang mana? Ya, Pak. Orang Indonesia, Pak. Kau Saya lagi mohon maaf kau. sebesar-besarnya, Pak. Saya sangat menyesal, Pak, dengan perbuatan saya, Pak. Dengan apa mereka akan memadamkan cahaya Allah? Dengan mulut-mulut mereka. Artinya dengan mulut ini, dengan perkataan, dengan ucapan, dengan pernyataan, dengan statement, dengan lidah mereka. Kalau sekarang kita buka internet, aneka ragam ucapan-ucapan kotor, kasar, sangat berbahaya. Pendapat maupun agama yang ada di antara kita, saudara. Tapi hati-hati, kalau umat Hindu dibalik coba-coba kurang ajar kepada umat Islam, jangan salahkan umat Islam. Kalau keliru besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bangga. Betul. Umat Islam, kalau nanti orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali, saudara. Betul. Betul. Jangan salahkan umat Islam. Kalau nanti umat Islam melakukan pembalasan. Tolong sampaikan video saya kepada yang mau untuk mengacaukan acara event muslim 212 yang pakai topi baret bintang 1, Kak. Mungkin bintang di laut. Kamu kecoak. Wajah saya kamu lihat. Jangan ngaco kamu ngomong. Bawa pasukanmu, ribuan pasukanmu. Saya cukup sendiri. Saya hanya punya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara? Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Kiai mau diajak berdebat. Mereka sangka mereka sedang menghinakan imam besar, padahal mereka lagi nginain diri mereka sendiri, saudara. Habib Rizik ini hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Beliau pasti secara pribadi maafkan tuh orang yang nginjek-injek. Ini urusan darah daging Rasulullah. Makanya kali ini kecintaan kita kepada beliau dipertaruhkan. Orang muslim sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, saudara. Maka jangan salahkan umat Islam, ambil langkah sendiri-sendiri karena kecintaan kita kepada mereka, saudara. Saya akan tempatkan SPI. SPI presiden membubarkan FPI, kita lawan. Mereka aja belum bisa. Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya. Ini suatu, jadi seperti masalah Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sisi demokrasi kita. Buat Bapak Pangdam Jaya, Bapak Dudung Abdurrahman, ingat Pak, kita ini hidup di dunia sebentar Pak. Salah EPI apa? EPI tidak pernah maling uang negara, tidak pernah korupsi. Saya hanya pecinta Habib Rizik, pecinta ulama, pecinta EPI. Khawatir, nggak usah bingung. Mau 1000 baliho dicopot, 1000 baliho dibakar, nggak akan melunturkan cinta kita pada perjuangan Islam, dan juga nggak akan bisa menghapus cinta kita kepada Habib Rizik Syihab. Sekarang saya mau ajak doa dulu, boleh? Jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia,
biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari. Corona makhluk Allah. Ya Allah, jadikan makhluk Allah ini hanya membunuh, menyerang mereka-mereka yang makan uang rakyat itu, ya Allah. Corona itu makhluk Allah. Anggap saja corona itu adalah energi jahat. Maka biarkan dia mencari yang satu resonansi dengan dia. Biarkan dia mencari orang-orang yang punya energi jahat juga, terutama istana. Astagfirullah. Astagfirullah. Lima. Allahu Akbar, ya Allah. Sakit, gak bisa. Allah. Untuk wilayah Petamburan, dari 15 orang yang diperiksa, sudah 7 orang positif COVID, termasuk Lurah Petamburan. Kemudian di Tebet, sudah terdapat 50 orang yang positif COVID. Rizik Sihab tukang jualan minyak wangi yang mengaku Habib, maka harus dibumi hanguskan. Ya, Tolong diam. manusia di foto ini adalah sampah. Betul. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya, karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi. Silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Maka TNI harus netral pada saat rakyat berkelahi, karena netral dipercaya sebagai penengah. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral. Itu adalah pelacur politik. Pol PP harus berani nyabutin itu HRS itu. Pol PP yang ketakutan ngapain? Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya karena pasti tujuannya baik untuk republik ini, untuk negara ini. Siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan melakukan penegakan hukum yang tegas dan akan melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak. Sekarang Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Masa ini di luar perkiraan kita gitu. Sebenarnya undangan resmi hanya tidak sampai 30 orang. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan. Dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza
tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Habib Rizik Syihab, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak, karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI, bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. Si Rizik Genruwo, para pengikut-pengikutnya semua adalah itu si Rizik Genruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Gebuk kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Yang kau lihat nih siapa? Orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia kan? Orang Indonesia kan? Jangan kau bilang kacung kami. Setan kau, orang pembela tanah air, kau bilang pengaman. Orang lagi ngamanin. Orang Indonesia, Pak. Gak ada yang namanya kita tuh. Iya. Saya salah. Kita mengutamakan masyarakat. Iya, Pak. Nggak pernah kita ini. Kau lagi pikiranmu. Kau minta maaf dulu. Mohon maaf, Pak. Intinya sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sangat menyesali dengan perkataan kotor saya. Saya Terus menyesal, Pak. Yang punya akun IG siapa? Saya sendiri, Pak. Siapa namamu? Albian_31, Pak. Benar kau? Iya, dengan saya, Pak. Albian Johari nama asli saya, Pak. Kau sudah gimana? Iya, Pak. Gimana kau?
setelah kami tangkap. Saya sangat menyesal, Pak. Saya sangat menyesal. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Kau tinggal di mana? Saya tinggal di Bogor Barat, Pak. Bogor Barat? Di Gunung Batu, Pak. Gunung Batu kau? Gunung Batu lagi anjing. Di Bogor Barat, Gunung Batu, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Yang kau lihat ini siapa? Orang Indonesia, Pak. Kacung nggak? Bukan, Pak. Orang bajingan kita dipanggil kacung. Kita ini pengamanan menjaga NKRI. Pak, saya mohon maaf sekali. Mohon maaf sebesar. Jangan pernah kau membawa instansi kau. Saya sangat menyesal sama sekali, Pak. Saya sangat menyesal, Pak. Minta maaf, cepat. Ngomong keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Albian Johari yang mempunyai akun Instagram Albian31. Jujur, saya yang mengatakan kotor terhadap Brimob. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Menyesalin nggak? Saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal, Pak. Kau lihat kami ini apa? Brimob, Pak. Ya, Bukan Brimob. Apa yang kamu lihat? Orang Cina nggak kami? Bukan, Kau lagi ngina-ngina Indonesia Ya, tuh negara maaf. kesatuan. Iya, Pak. Saya mohon maaf. Pancasila. Iya, Pak. Perbedaan tuh nggak ada. Mohon maaf. Jadi satu kita ini. Iya, Pak. Saya sangat Kau menyesal lagi sekali, kau ya. hina semuanya orang. Saya sangat menyesal sekali, Kau Pak. bilang kami ini kacung apa kek? Nggak ada. Saya sangat menyesal sekali, Pak. Kau nggak tahu kau. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Saya dengan akun Kau lagi kau. 31, Pak. Kau minta maaf semuanya se-Indonesia. Saya mohon maaf kepada seluruh warga Indonesia, terutama kepada para Brimob Indonesia. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sangat menyesali perbuatan dan perkataan kotor saya, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Jadi yang kau lihat ini apa? Orang mana? Orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia semuanya kan? Indonesia, Kau Pak. klarifikasi semuanya tuh. Ya, baik, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Kau lagi ngina-ngina semua orang. Kau klarifikasi. Baik, Pak. Ya, Pak. Kau lihat wajah saya. Iya, Pak. Saya orang mana? Ya, Pak. Orang Indonesia, Pak. Kau Saya lagi mohon maaf kau. sebesar-besarnya, Pak. Saya sangat menyesal, Pak, dengan perbuatan saya, Pak. Kalau mereka untuk melakukan kejahatan menyerang Islam, rela mengeluarkan harta benda mereka, mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, sampai membuat ribuan akun, maka kita di dalam membela agama, membela Allah dan Rasulnya harus lebih rajin dari mereka. Mereka punya 1000 akun, kita mesti punya 10.000 akun. Gak boleh kita kalah. Jadi begitu ada perdebatan soal Islam, satu muslim yang punya 1000 akun, mereka bisa yaitu mengirimkan pembelaan yang nanti masyarakat melihatnya, oh ada sekian juta yang membela. Ada beberapa informasi ilahi yang sangat penting untuk umat Islam. Jadi informasi pertama yang kita dapatkan bahwasanya musuh-musuh Islam itu akan selalu berusaha untuk memadamkan agama Allah. Tidak pernah berhenti. Sehingga dari informasi ini kita harus selalu membangun kewaspadaan. Jangan pernah lengah, jangan pernah lalai, dan jangan pernah berpikir kalau musuh Islam itu akan berhenti untuk menyerang Islam. Jadi informasi ini makanya tadi saya katakan sangat penting sekali. Nah, jadi tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak waspada. Allah sudah informasikan sejak 15 abad yang lalu. Artinya dari informasi ini, maka ini merupakan isyarat bahwa umat Islam itu harus selalu waspada, harus selalu siaga, harus selalu siap untuk menangkal segala bentuk serangan musuh-musuh Islam yang ingin memadamkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa mereka akan memadamkan cahaya Allah? Dengan mulut-mulut mereka. Artinya dengan mulut ini, dengan perkataan, dengan ucapan, dengan pernyataan, dengan statement, dengan lidah mereka. Yang di zaman sekarang ini, segala ucapan, perkataan, pernyataan, statement yang keluar dari mulut mereka bisa mereka sebarluaskan melalui berbagai macam jejaring sosial atau media sosial, medsos, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Real, fakta itu terjadi. Kalau sekarang kita buka internet, aneka ragam ucapan-ucapan kotor, kasar, menghina agama Allah, menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran, itu sudah menjadi yaitu santapan sehari-hari
bagi mereka yang akrab dengan internet. Dan ternyata dampaknya luas, sangat berbahaya. Kadang-kadang kalau seorang muslim bicara di internet yang benar satu kalimat, itu yang nyerang bisa 1000 akun itu. Yang bicara benar satu, yang nyerang 1000 akun. Lah kok bisa begitu? Karena memang mereka rajin menggunakan media tersebut untuk menyerang Islam. Jadi begitu dia tidak senang dengan seorang ulama atau tidak senang dengan suatu perjuangan Islam, nah mereka sebar lewat akun mereka. Satu orang nulis yaitu lewat 100 akun, seolah-olah ada 100 yang menyerang. Satu orang punya 1000 akun, seolah-olah ada 1000 orang yang menyerang. Nah kalau satu orang punya 1000, kemudian kalau ada 100 orang saja sudah berapa? 100.000. Nah sehingga seolah-olah perjuangan Islam itu tidak disukai oleh masyarakat. Kenapa? Ada 100.000 yang protes di internet. Padahal 100.000 akun itu yang punya cuma 100 orang. Mereka rajin. Nah, sementara umat Islam boro-boro mau bikin 1000 akun. Bikin 1 akun aja males. Kadang-kadang yang sudah buat akun 1 pun tidak digunakan. Nah ini yang perlu kita ketahui. Padahal akun-akun yang mereka buat itu gratis. Bisa mereka buat kapan saja. Mereka bisa kelolanya yaitu lewat laptop, lewat komputer, bahkan lewat HP di jalan. Mereka bisa bikin ribuan akun. Padahal dia juga yang nyerang. Padahal dia juga yang ngomong. Tapi dia gunakan macam-macam nama. Di sini dia pakai nama ini, dia pakai nama itu, dia pakai nama anu, dia pakai nama lagi, saudara. Nah, pertanyaannya kenapa kita tidak melakukan yang sama? Kalau mereka untuk melakukan kejahatan menyerang Islam, rela mengeluarkan harta benda mereka, mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, sampai membuat ribuan akun, maka kita di dalam membela agama, membela Allah dan Rasulnya harus lebih rajin dari mereka. Mereka punya 1000 akun, kita mesti punya 10.000 akun. Gak boleh kita kalah. Jadi begitu ada perdebatan soal Islam, satu muslim yang punya 1000 akun, mereka bisa yaitu mengirimkan pembelaan yang nanti masyarakat melihatnya, ada sekian juta yang membela. Muhammad Abdul Ghani, mantan Panglima Perang Jihad Kota Maluku. Tolong sampaikan video saya kepada yang mau untuk mengacaukan acara event Muslim 212 pada hari Minggu nanti. Yang pakai topi baret bintang 1 Kak. Mungkin bintang di laut. Saya bilang, kamu mas, kamu kecoak. Wajah saya kamu lihat. Saya ini yang menyelamatkan agama Islam di Kota Maluku. Jangan ngaco kamu ngomong. Saya ingin jumpa dengan kamu di 212. Bawa pasukanmu, ribuan pasukanmu. Saya cukup sendiri. Saya sendiri akan menghadapi ribuan pasukanmu. Saya nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa seperti kalian yang bertapa berguru di gunung, di batu. Tidak. Saya hanya punya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya cucu kandung dari Komarudin yang merebut kota Jogja. Saya ingin lihat kamu, ingin bertemu sama kamu, sama pasukanmu di 212. Kalau kamu berani coba-coba untuk menghentikan atau mengacaukan acara 212, ingat kau, jangan pernah engkau menjadi provokator, jangan pernah engkau mau untuk menghancurkan nama Islam di kota bumi yang tercinta ini. Saya orang pertama yang akan meminum darahmu. Wadang bilang Habib Rizik, yang bikin Pancasila kan Bung Karno. Tunggu dulu, baca sejarah yang betul, saudara. Beliau usulkan namanya Pancasila. Itu betul, namanya dari Bung Karno, saudara. Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Nomor 1 itu pri kemanusiaan, nomor 5 baru ketuhanan, saudara, pri ketuhanan.
bukan pertama. Makanya ditolak oleh para kiai. Gak bisa. Ketuhanan gak boleh jadi nomor 5. Ketuhanan harus jadi nomor 1. Itu ulama yang ngotot, saudara. Biar tahu. Setelah berdebat habis-habisan, Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta nggak menang lawan kiai, saudara. Kiai mau diajak berdebat, Nah, Al-Quran 30 juz ada di kepalanya. Apabila Pancasila cuma 5 butir. Mau diajak berdebat mana bisa. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta, saudara Bung Yamin, Bung Supomo setuju. Ketuhanan dijadikan sila yang pertama. Enggak sampai situ. Bung Karno mengusulkan bahwa salah satu sila dalam Pancasila adalah demokrasi. Ditolak oleh ulama, saudara. Enggak bisa. Demokrasi bukan ajaran Islam. Bukan demokrasi, tapi musyawarah. Akhirnya dibuatlah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok Habib hafal 5 butir? Masa kita nggak hafal? Makanya saya kaget ada menteri nggak hafal Pancasila. Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, imam besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Mereka sangka mereka sedang menghinakan imam besar, padahal mereka lagi nginain diri mereka sendiri, saudara. Betul? Hati-hati umat Islam mudah musuh waspada. Apa yang terjadi kemarin, ana hakul yakin. Habib Rizik hatinya besar. Habib Rizik ini hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Ana hakul yakin, beliau pasti secara pribadi maafkan tuh orang yang nginjek-nginjek. Ana yakin secara pribadi beliau maafkan, karena bagi beliau itu urusan pribadi. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi. Ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Makanya kali ini kecintaan kita kepada beliau dipertaruhkan. Nah, kita nggak butuh omongan. Cinta nggak bisa dibuktikan dengan omongan, tapi cinta dibuktikan dengan perbuatan. Seorang muslim sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, saudara. Makanya saya mau tanya umat Islam, kira-kira rela tidak ulama kita diperlakukan sedemikian rupa? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Jangan sampai yang seperti ini lolos, saudara. Jangan sampai. Kalau sampai ini lolos, maka jangan salahkan umat Islam, ambil langkah sendiri-sendiri karena kecintaan kita kepada mereka, saudara. Siap jaga ulama kita. Takbir. Sallu ala Nabi. Selamat Natal. Artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Tuhan aja lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Ini negeri kita ini sedang sakit apa, saudara? Saya mau tanya jujur, nih kalau model begini nih, negeri kita sehat apa sakit? Ayo saya mau tanya, sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Sakitnya ringan atau parah? Ringan atau parah? Karena itu saya mau tanya saudara, prihatin tidak? Siap obati Indonesia? Siap sembuhkan Indonesia? Siap bangkit dari keterpurukan? Takbir! Kalau kita nggak rebut, kita nggak bisa ngobatin. Saudara, kalau kita mengobati, rebut negeri ini, rebut dengan kepemimpinan muslim, rebut dengan sistem Islam, rebut dengan penerapan syariat Islam. Kalau kita nggak rebut, sakit negeri ini akan semakin parah, dan besok kita semua yang akan merasakan daripada akibatnya. Betul? Betul? Nah, khususnya termasuk ibu kota Jakarta harus kita rebut, nggak boleh. Ada urusan apa orang-orang kafir saudara menjadi pemimpin di Jakarta? Orang bilang, Habib Rizik, ini Habib Rizik sudah bicara syarat. Saya bukan bicara syarat, saya bicara kewajiban agama yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kita dijamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan bagian daripada ibadah kami nggak boleh dipimpin oleh orang kafir. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya saudara, ini syarat atau kewajiban agama? Syarat atau kewajiban agama? Enak yang ngomong Habib Rizik syarat, mulut lu bojekol. Ngomong dikit-dikit syarat, dikit-dikit syarat. Kita bukan bicara syarat, kita bicara Al-Quran, kita bicara hadis, kita bicara ajaran Islam. Kita nggak bicara syarat, saudara. Kita nggak mau dipimpin sama orang kafir, titik. Betul? Betul? Kalau kita bicara
bicara sama orang di luar Islam, bicara aja terus terang. Kenapa sih? Jangan pakai muter-muter. Ketemu orang kafir ditanya, bagaimana nih kalau orang kita jadi pemimpin? Oh begini ya, begini ya. Nggak usah pakai begini, nggak boleh. Udah. Jangan nih, kadang-kadang kita nggak enak, takut tersinggung, lalu mau menyan. Jamaah di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci, masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, sudah. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini.
Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Liong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Liong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Liong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Liong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Liong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video.